Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu nakusyu alaika ahsana qasasi bima auhayna ilaika hazal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Jamaah, dalam Al-Quran Allah sudah banyak menerangkan tentang kecerdasan emosional, salah satunya melalui kisah para nabi yang memiliki kecerdasan emosional yang patut dicontoh. Namun masih banyak yang tidak merenungi dan memahami penafsiran dalam Al-Quran tersebut. Salah satu kisah yang mengandung kecerdasan emosional adalah surah Yusuf. Kebanyakan dari kita umumnya mengetahui kisah Nabi Yusuf sebatas nabi yang rupawan atau nabi yang dijauhkan kehidupannya dari sang ayah karena kelakuan bengis saudara-saudaranya, atau nabi yang mampu menolak godaan syahwat dari istri seorang pejabat besar di negeri Mesir yang hidup pada zamannya. Namun kisah yang dinukilkan dalam surah ini ternyata memberitahu kita tentang pentingnya pelajaran psikologi kejiwaan yang humanis. Lalu bagaimana cara kita mempelajari atau membentuk kecerdasan emosional dalam diri kita? Di ayat ketiga dari surah Yusuf, sebagaimana telah saya bacakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik. Mengapa surah Yusuf ini disebutkan sebagai kisah yang paling baik? Karena di dalamnya akan kita temukan keterangan tentang berbagai fenomena kejiwaan seperti cinta dan benci, tergila-gila dan tipu daya, rindu dan kehilangan, penantian dan harapan, keputusasaan, keteguhan tekad, ketergesa-gesaan, kesedihan, kesunyian, penyesalan, permohonan ampun, dan lain-lain. Dan perlu diketahui jamaah, hal-hal sebagaimana saya sebutkan tadi seperti cinta dan benci, tergila-gila dan tipu daya, rindu dan kehilangan, penantian dan harapan, dan seterusnya, itu adalah hal-hal tanpa sadar akan membentuk emosi seseorang. Dan kemudian tergantung pada diri kita, pembentukan emosi itu akan kita arahkan kemana, ke hal yang baik atau diarahkan ke hal yang buruk. Kemudian jamaah, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innama asyku bashi wa husni illallahu wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yang artinya dia menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, akan mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ini merupakan salah satu ciri kecerdasan emosional yang disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Yusuf ayat ke-86, dalam melakukan pengendalian emosi ketika Nabi Yakub mengendalikan emosi sedihnya karena kehilangan anak yang sangat dia cintai. Dia mengadukan kesedihannya yang amat dalam hanya kepada Allah, dan kesedihan Nabi Yakub tidak sampai menimbulkan hal-hal negatif yang merugikan orang lain. Di sini kita melihat kecerdasan emosional yang dimiliki Nabi Yakub dalam mengendalikan emosi kesedihannya akibat kehilangan putranya dengan cara mengadukan kesedihannya itu hanya kepada Allah. Lalu jamaah, apa yang perlu kita lakukan agar tidak terbawa ke dampak negatif akibat kurangnya kecerdasan emosional menurut Al-Quran Karim? Sebelum menjawab itu jamaah, saya ingin mengulang sedikit pembahasan tentang mengapa pada diri Nabi Muhammad SAW disebutkan ada suri tauladan terbaik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Karena dalam Al-Quran ada banyak sekali kisah para nabi terdahulu yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Nabi menjadikannya sebagai pelajaran atau ibrah dalam perilaku, tutur kata, dan keputusan-keputusan besar Nabi dalam sejarah pembangunan umatnya.
Itulah kecerdasan emosional yang dapat kita peroleh jika rajin mendaburi ayat-ayat Al-Quran melalui pelajaran-pelajaran atau kisah-kisah tauladan terdahulu. Mudah-mudahan kita mampu menjadi hamba yang selalu bersyukur, bersabar karena kita tahu bahwa kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.